Perkenalkan, nama saya Bella Faskatirana. Saya dari kelas D PGSD akan memberikan penjelasan tentang materi filsafat pendidikan, yaitu hakikat manusia. Berikut adalah penjelasannya. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian manusia. Pengertian manusia secara umum merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, kematian, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik yang positif maupun yang negatif. Sedangkan pengertian menurut salah satu ahli, yaitu menurut Muhammadal Taumi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan roh. Dan dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia itu terdiri dari 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga adalah individu yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan positif maupun mampu dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, serta membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Yang keenam, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Dan yang ketujuh adalah makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan kemungkinan yang jahat. Yang ketiga akan saya jelaskan tentang wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya adalah satu, kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia itu adalah kemampuan yang dapat menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristiknya tersendiri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia dalam menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga adalah kata hati. Kata hati atau sering disebut juga dengan hati nurani, lubuk hati, suara hati, dan sebagainya, merupakan kemampuan untuk membuat keputusan tentang yang baik atau yang benar, atau juga yang buruk bagi manusia atau manusia yang lainnya. Yang keempat adalah moral. Moral merupakan ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kelima, tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap dari akibat perbuatan yang telah dilakukan seorang manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban itu sendiri merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan, sementara hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah dia menunaikan kewajibannya. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan bagian yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia itu ada 4 diantaranya. Yang pertama adalah dimensi jiwa raga manusia. Pada dasarnya, jiwa raga manusia terdiri dari jiwa, raga, rohani, serta jasmani yang saling berhubungan dan saling terikat, serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua adalah dimensi sosial atau manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya, sehingga seorang manusia memerlukan atau membutuhkan hubungan sosialisasi dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan atau manusia sebagai makhluk susila.
Pada dasarnya, susila itu merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral dan etika seseorang. Sehingga, sebagai seorang manusia, haruslah memiliki moral serta etika dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dimensi keberagamaan atau manusia merupakan makhluk ketuhanan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus memiliki pegangan dalam hidupnya, yaitu imannya kepada Tuhan. Setiap manusia wajib menganut satu agama saja dan harus melakukan ibadah menurut agama yang sudah dianut. Bagian kelima yang akan saya jelaskan yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibagi menjadi dua jenis, diantaranya pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh dapat diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap pembinaan dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang dimaksud itu mencakup hal yang bersifat horizontal atau yang menciptakan keseimbangan, serta hal yang bersifat vertikal atau yang menciptakan ketinggian martabat manusia, sehingga secara totalitas membentuk manusia yang utuh. Yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan dikatakan tidak utuh apabila di dalam proses pengembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Pengembangan yang tidak utuh dapat berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang atau yang tidak sempurna. Pengembangan yang semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai hakikat perkembangan manusia. Sekian dan terima kasih.